Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari waktu Bapak Ibu menonton video ini. Pada kali ini kita akan membicarakan atau membahas masalah software timbangan, atau kalau saya memberikan nama ISS, Integrated Scale System. Artinya sebuah sistem informasi terintegrasi dengan alat timbangan atau indikator. Mungkin beberapa perusahaan menggunakan timbangan untuk mengukur berat suatu benda. Katakanlah perusahaan ram sawit untuk menghitung berat muatan ketika mobil mengantarkan sawit ke perusahaan. Nah, permasalahannya adalah apakah proses itu dilakukan secara manual? Kemudian nanti bagian admin melihat berapa muatan yang tertera pada indikator, kemudian melakukan penulisan secara manual atau memindahkan kepada catatan lain. Tentu hal itu sangat merepotkan dan berpotensi terjadinya kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, kita mencoba meminimalisir permasalahan seperti itu dengan cara mengintegrasikan timbangan atau indikator itu pada aplikasi yang kami bangun ini. Langsung saja kita akan jalankan aplikasinya. Software mencoba terhubung ke database dan mencoba terhubung juga ke perangkat indikator. Kita akan menunggu hingga proses form login muncul. Baik, di sini kita sudah menemukan form login. Artinya, masing-masing user atau karyawan yang ada di perusahaan tidak sembarangan bisa menggunakan aplikasi, melainkan harus melewati login. Misalkan saya login sebagai Hanafi, saya tekan enter, saya isikan password. Baik, ini adalah menu utama. Ada nantinya, kalau kita mengembangkan secara lanjut, akan muncul berbagai fitur lainnya. Pada saat ini saya akan menggambarkan fitur-fitur yang memang sangat penting pada pengembangan sistem informasi timbangan ini. Yang pertama tentunya data pelanggan. Pada data pelanggan kita bisa merekap satu data pelanggan dengan beberapa nomor rekening. Itu kata kuncinya. Misalkan ini PT Konstruksi Jaya. Pada tabel rekening kita belum melihat data rekeningnya. Mengapa? Karena memang belum kita tambahkan. Kalau kita melihat pada PT Wirabeton misalkan, nah kita sudah melihat nih, ada daftar rekening yang terisi. Artinya nanti satu data pelanggan ini bisa kita rekap beberapa data rekening. Pada form ini kita bisa melakukan penambahan data, kita juga bisa melakukan penghapusan data ya. Artinya semua button-button atau semua proses pengolahan data sudah disediakan pada program ini. Kita coba lihat misalkan, itu tadi data pelanggan ya. Kita coba lihat misalkan data barang. Pada data barang, semua data barang itu bisa kita rekap. Baik itu namanya, jenisnya, harga beli, harga jual, satuan, dan stok. Sama halnya dengan data pelanggan, kita juga bisa melakukan penambahan data. Mungkin nanti bedanya pada hapus dan edit. Untuk pada hapus dan edit ini tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Nanti akan diberikan hak akses pada orang tertentu. Katakanlah itu supervisor atau bagian-bagian yang dipercaya oleh pimpinan yang dapat menghapus atau mengedit data. Kalau gitu langsung saja kita melihat bagaimana proses timbangan itu. Yang pertama saya memberikan nama registrasi. Ya. Misalkan saat ini ya, data mobil yang mengantarkan muatan ke perusahaan kita. Mobil yang mengantarkan itu sudah pernah terdaftar di database kita. Maka kita nggak perlu melakukan penginputan baru. Misalkan yang datang ini adalah PT Pelindo Agraria. Kita ketikkan saja Pelindo Agraria, tekan enter, maka secara otomatis data pelanggan dan kuotanya akan dapat secara otomatis. Nah, bagaimana jika yang datang ini adalah perusahaan yang belum pernah kita input datanya? Mudah sekali, kita tinggal input pelanggan baru. Nah, di sini kita nanti bisa merekap namanya apa, alamat, kota, kontak, RFID, dan menambahkan data rekeningnya. Jika ini sudah kita input, maka data nanti akan masuk ke tabel daftar pelanggan.
Sangat mudah bukan? Maka program ini benar-benar mempermudah pekerjaan untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan timbangan. Jangan lupa, software ini juga dilengkapi dengan RFID. Pengaturannya bisa kita atur pada bagian menu File, Setting. Nah, jika RFID kita berikan status ya, kemudian kita simpan, maka nanti di bagian registrasi RFID-nya aktif. Nah, artinya ketika sudah aktif, kita bisa mengklik button RFID, kemudian kita scan kartu yang telah kita berikan ke pelanggan lama. Sehingga nanti cukup kita scan ya, atau kita tap, misalkan di luar itu kita berikan RFID scannernya, kemudian supir itu tinggal tap datanya aja. Tinggal di tabnya, maka secara otomatis datanya akan tampil. Itu suatu terobosan ya, suatu ide yang kami berikan pada sistem informasi timbangan. Baiklah, kita akan coba menginputkan misalkan Pelindo Agraria. Enter. Kita pilih statusnya, dia ini kan mengantar ya, karena datang ke perusahaan kita. Enter, saya isikan nomor polisi misalkan BM ya, 5566HT. Kemudian tekan enter, simpan. Oke. Kita bisa lihat pada data pendaftaran timbangan sudah masuk data. Kode timbangannya kita bisa baca 211007. Artinya ini adalah 07 ini adalah tanggal ya. 10 ini adalah bulan, 21 ini adalah tahun 2021. Sedangkan 0001 ini adalah urutan penimbangannya. Hari ini 001 artinya baru ada satu transaksi. Bagaimana dengan besok? Kalau besok dia akan mereset lagi dengan kembali ke 1. Dengan kode berarti 08 10 21 0001. Oke, setelah daftar timbangan ini masuk, maka harusnya data ini bisa digunakan untuk proses hingga selesai. Makanya kita masuk ke menu timbangan. Caranya kita tinggal klik button call. Ketika kita klik call, artinya kita memanggil data pendaftaran tadi. Klik call. Nah, muncul ya. Muncul data yang barusan kita input. Jika kita pilih, maka secara otomatis pelanggan muncul, kota muncul, nomor polisi muncul. Nah, kemudian kita klik di timbangannya. Kita perhatikan. Timbangan ini nanti akan didapat secara otomatis dari alat atau dari indikator. Ketika mobil itu ditimbang, indikator itu terlihat angkanya, maka secara otomatis di sini akan muncul. Maka di sini brutonya 1760. Kita isikan misalkan taranya 760. Maka nanti netonya secara otomatis akan berubah. Oke. Berubah menjadi 1000 ya. Barangnya misalkan karton. Harganya 300 juga otomatis. Otomatis karena 300 tadi harganya 3000 ya, itu otomatis yang diambil dari data timbangan. Sedangkan persen terisi 0 karena dia bukan barang lembab atau basah. Kita akan coba misalkan barang yang kedua. Kita pilih karton lembab. Nah, jika kita pilih barang itu lembab, maka akan muncul jendela yang baru berisi pemilihan. Kita akan berikan ini diskonnya berapa. Misalkan lembabnya lembab basah, kita pilih basah, kita klik OK, 40% ya. Oke, maka persennya akan muncul secara otomatis yaitu 40. Katakanlah brutonya di sini tinggal 800. Netonya 20. Maka taranya 20, maka netonya 800. Kemudian di barang ketiga, katakan barangnya juga lembab, tetapi kita pilih yang berminyak. Oke, maka persennya terisi secara otomatis 45. Kita isikan brutonya misalkan 500. Ingat ya, mohon dicatat, bruto ini sebenarnya bukan diisi manual, tetapi nanti akan diperoleh secara otomatis dari alat. Ini karena saya mensimulasikan tidak menggunakan alat, makanya saya isi manual. Ini 200. Maka netonya 300. Oke. Setelah data ini terisi ya, maka kita tinggal melakukan proses penyimpanan data. Maka akan muncul nih, data berhasil disimpan. Cetak stroke, jika kita pilih yes, maka dia akan keluar stroke. Stroke yang bisa dicetak secara otomatis gunanya sebagai bukti hasil rekaman dari indikator. Jika tidak, kita tinggal pilih no. Oke, saya kira demikian. Program ini benar-benar memberikan manfaat untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya memiliki proses bisnis terkait timbangan. Selain itu nanti ada laporan ya. Ada laporan barang masuk, laporan barang keluar. Ini bisa kita pilih baik periode harian, bulanan, maupun tahunan. Saya kira demikian. Terima kasih.